Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita melangkah keluar dari rumah, baiklah dulu kita sarapan dari firman Tuhan. Kita akan buka firman Tuhan yang datang kepada kita pada saat ini. Tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama. 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dikatakan oleh firman Tuhan, ketahuilah akan datang masa-masa yang sukar. Ini suatu nubuat dari Rasul Paulus. Dia menubuatkan akan ada masa-masa yang sukar, saudara. Karena masa-masa yang sukar, sekarang aja kita lihat ada masa yang sukar, yaitu COVID-19 melanda seluruh dunia, ya, menyusahkan seluruh aspek-aspek kehidupan, bisa berubah. Semua dunia menjerit sekarang masa-masa yang susah. Dan jauh lagi, kita 2 minggu kira-kira terakhir ini, Ibu Sri Mulyani berkata ada masa-masa yang sukar, yaitu perubahan global, ini ancaman global atau bencana alam yang disebut dengan climate change atau global disaster, ya. Jadi ada global, nanti akan ada banjir, ada kemarau, naik suhu udara ini akan naik, perubahan cuaca yang begitu ekstrim, ozon sudah menipis, dan juga es di kutub sudah mulai mencair. Ini akan datang lagi global disaster, yang masa yang susah kepada dunia ini. Sekarang para pakar sekarang sudah berteriak-teriak berkata, ini tantangan sudah ada di depan mata. Ini ada tantangan di depan mata yang tidak lebih dahsyat dari COVID, yaitu climate change. Maka benarlah kata firman Tuhan yang dibawakan oleh Paulus berkata tadi, pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Masa-masa yang sukar ini, kalau kita lihat di sini dikatakan itu adalah kalepos. Disebut kalepos itu diterjemahkan menjadi masa-masa yang sukar. Kalepos ini atau kalau bahasa Inggrisnya dikatakan this know also that in the this know also that in the last days perilous times shall come, ya. Shall come, perilous itu, ya. Kalau kita lihat, kita buka kamus, ini ada dikatakan di sana perilous ini full of risk, penuh dengan resiko, ataupun dikatakan reducing strength, yang membuat kita tidak berdaya, ya. Dan ada lagi satu lagi yang berkatakan perilous ini satu jalan, kalau kita berjalan dan kita akan mendapati jurang yang dalam sehingga kita sukar untuk melewati. Itulah perilous. Perilous ini atau kalepos ini hanya 2 kali disebut di dalam Alkitab. Yang kita lihat di dalam Matius 8, perikopnya 2 orang kerasukan disembuhkan. Matius 8 ayat 28 dikatakan begini, setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun atau sukar melalui jalan itu. Ini disebut lagi tadi religius atau kalepos. Jadi ada 2 kata-kata kalepos. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, ayat sebelumnya perikopnya adalah angin ribut diredakan, yaitu ayat 23. Saudara, apakah perjalanan ini
ombak datang dengan begitu saja, atau itu hanya fenomena alam? No, pasti ada penguasa lokal, penguasa laut yang membuat susah perjalanannya, yang membuat kalepos, saudara. Dan sesudah masuk seperti yang kita baca tadi, setibanya di seberangnya itu di daerah orang Gadaria, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan, disambut oleh 2 orang yang kerasukan setan puluhan ribu atau triliun, gitu ya. Dikatakan ada roh, maka dikatakan oleh firman Tuhan tadi, pada masa-masa terakhir akan ada kalepos. Jadi kalepos, saudara, perhatikan di sini dikatakan ayat yang kedua dari 2 Timotius 3 ayat yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Nah, ini kalepos yang mengadakan dari alamiah, yaitu banjir, suhu akan naik, ozon akan berkurang, badai, eksekutor terjadi, dan musim kemarau dan gagal panen. Itu kalepos dalam cara alamiah. Tetapi kalepos dalam sosial, budaya, ekonomi, spiritual. Kita baca di sini dikatakan ayat yang kedua dari 2 Timotius 3, manusia akan mencintai dirinya sendiri, maka terjadilah kalepos, dan menjadi hamba uang, terjadi juga kalepos. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi fitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Luar biasa ini kalepos ini. Tidak suka menjelek-jelekkan orang. Wah, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Inilah kalepos yang membuat susah, baik sosial, budaya, ekonomi, spiritual. Kalau kita lihat tadi di Gadara itu alamiah, dan kita lihat juga ini COVID ini alamiah, dan nanti banjir, kekeringan, ya, ini juga akan dialami. Maka kalepos ini akan kita ingat. Kau tidak bisa melewati itu tanpa bersama dengan Yesus. Bersama dengan Yesus. Ayat yang kelima dikatakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Dan lantas disambung lagi, jauhilah mereka, tanda seru, jauhilah mereka. Artinya jangan ada hal-hal yang demikian, tidak mau mengasihi, tidak mau berdamai, tidak berpikir. Jangan ada lagi yang najis-najis itu, supaya damai sejahtera Allah, damai sejahtera Yesus Kristus akan menaungi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.